Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamu Sigi, NIM 19011111. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu tugas administrasi dan kebijakan kesehatan. Materi yang pertama ialah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Perencanaan ialah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Manfaat perencanaan ialah sebagai pedoman pada tahap pelaksanaan evaluasi. Yang kedua, memudahkan dalam melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Konsep lama perencanaan: yang pertama, bersifat naluriah. Yang kedua, dilakukan secara spontan. Yang ketiga, peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Konsep baru perencanaan: yang pertama, merupakan proses mobilisasi data. Yang kedua, merupakan proses organisir sumber daya yang ada. Yang ketiga, disengaja. Yang keempat, sistematik. Yang kelima, objektif. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan ialah perilaku individu dan organisasi. Yang kedua, motivasi individu dan organisasi. Yang ketiga, kecakapan individu dan organisasi. Yang keempat, perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem memiliki 4, yaitu satu input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat outcome. Peta masalah kesehatan. Yang pertama, distribusi masalah menurut wilayah. Yang kedua, distribusi masalah menurut siklus hidup. Yang ketiga, distribusi masalah menurut penyebab. Permasalahan yang ada di masyarakat yaitu yang pertama, disparitas status kesehatan. Yang kedua, beban ganda penyakit. Yang ketiga, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Yang keempat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Yang kelima, rendahnya kondisi kesehatan. Yang keenam, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Yang kedelapan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Indikator kesehatan: proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih. Yang ketiga, cakupan persalinan yang ditolong dan akses latih. Yang keempat, cakupan pelayanan antenatal atau postnatal dan neonatal. 5. Cakupan imunisasi. Yang keenam, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria, demam berdarah, dan paru-paru. Yang ketujuh, meningkatnya pemerataan dan mutu tenaga kesehatan. Yang kedelapan, meningkatnya ketersediaan obat nasional. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok. Kata dinamika berasal dari kata dinamik atau Yunani yang bermakna kekuatan. Kelompok adalah sejumlah orang atau benda yang berkumpul atau ditempatkan secara bersama-sama atau secara alamiah berkumpul. Dinamika kelompok adalah satu kelompok yang teratur dan dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain. Tujuan dinamika ialah meningkatnya proses interaksi antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Yang selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Jenis kelompok sosial: yang pertama, kelompok primer. Yang kedua, kelompok sekunder. Yang ketiga, kelompok formal. Yang keempat, kelompok informal. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu memiliki motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lain. Yang ketiga, adanya penugasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan atas serta mendudukannya masing-masing. Yang keempat, adanya pengeluhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Jenis kelompok sosial. Selanjutnya, alasan manusia berkelompok ialah alasan manusia berkelompok karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat hidup tidak akan dapat hidup karena bantuan dari orang lain. Kumpulan manusia yang memiliki tujuan bersama, harapan bersama, kegiatan bersama, norma yang disepakati bersama, secara umum hal itu disebut dengan kelompok. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keempat, penilaian program kesehatan.
Penilaian ialah suatu cara belajar untuk sistematis dari pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan dan perencanaan suatu program melalui pemilihan cara bersama sebagai kemungkinan yang tersedia guna penerapan selanjutnya. Jenis-jenis penilaian ialah penilaian pada tahap awal. Program bertujuan untuk meyakinkan bahwa rencana yang tersusun benar-benar telah sesuai dengan masalah yang ditemukan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Penilaian pada tahap pelaksanaan program untuk mengukur apakah program yang sedang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Penilaian tahap akhir program untuk mengukur output dan untuk mengukur impact yang ada. Langkah-langkah penilaian program kesehatan menurut Levy dan Lomba ada 6 jenis. Tahap menetapkan tujuan penilaian. 1. Melengkapkan tujuan dengan tolak ukur tentu dengan proses penilaian. Sorry guys, salah. Yang diulangi. Langkah-langkah penilaian program kesehatan. Yang pertama menurut Levy dan Lomba. Tahap penetapan tujuan penilaian. Yang kedua, melengkapi tujuan dengan tolak ukur tertentu. Yang ketiga, mengembangkan model rencana program penilaian. Yang keempat, melaksanakan penilaian. Yang keenam, menjelaskan derajat keberhasilan yang dicapai. Yang ketujuh, penyusunan sasaran. Langkah penilaian menurut WHO. Yang pertama, tahap penentu hal yang akan dinilai. Yang kedua, tahap melengkapkan keterangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tahap memeriksa hubungan antara keterangan dengan tujuan penilaian. Yang keempat, tahap menilai kecukupan keterangan. Yang kelima, tahap menetapkan kemajuan program. Yang keenam, tahap menetap aktivitas program. Yang terakhir, tahap menarik kesimpulan dari menyusun saran. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, itu kelima, determinant of health. Pengertian determinant of health ialah determinan kesehatan itu sebenarnya adalah semua faktor di luar kehidupan manusia, baik secara individual, kelompok maupun komunitas yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, definisi kesehatan. Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Yang ketiga, teori Bloom. H.L. Bloom menjelaskan ada 4 faktor utama yang mempengaruhi determinan derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor perilaku atau gaya hidup. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Yang keempat, faktor genetik. Yang keempat, faktor lain. Di samping determinan derajat kesehatan yang telah dirumuskan oleh Bloom tersebut, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi atau menentukan terwujudnya kesehatan seorang, kelompok atau masyarakat lain, yaitu faktor makanan. Mereka yang memelihara tubuhnya dengan memakan yang cocok, menikmati tubuh yang benar-benar sehat, cocokkan makanan yang menurut waktu, jumlah dan tenaga yang tepat. Hanya saat kita makan secara berlebihan, makan yang tidak cocok dengan tubuh kita, akan makan tubuh kita bereaksi sebaliknya. Sakit adalah salah satu reaksi tubuh. Dan apabila kemudian dicegah atau dirawat dengan benar, tubuh kembali sehat. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang ke-6. Itu judul 2, sistem obat dan perbekalan kesehatan. Pengertian telanan yang menghimpun sebagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemertaan dan mutu obat dan perbekalan kes secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka tercapainya derajat kes yang setinggi-tingginya. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Tujuannya, tersedianya obat dan pembekalan ODP, kes yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang tinggi. 3. Unsur utama O dan P. Jaminan tersediaan. Pemenuhan kesehatan ODP sesuai dengan jumlah dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, jaminan pemerataan. Yang ketiga, jaminan mutu. Materi selanjutnya adalah pelaksanaan program kesehatan. Definisi pelaksanaan. Pelaksanaan atau outputting adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Proses komunikasi. 1. Model linear. Pada proses ini, kedudukan dan peranan sumber seolah-olah lebih tinggi daripada sasaran. Dalam kehidupan sehari-hari, keadaan ini tidak selalu terjadi. Yang kedua, model sistem. Pada proses ini, kedudukan dan peranan sumber sama dengan kedudukan dan peranan sasaran. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, ditinjau dari media yang dipergunakan. Yang kedua, ditinjau dari hubungan sumber dan sasaran.
Lanjut dengan model motivasi. Yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusia, yang ketiga model sumber daya manusia. Lanjut komunikasi. Definisi penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima, dari informasi itu dapat dipahami oleh penerima. Tujuan komunikasi umum untuk mengadakan perubahan, yang kedua untuk mempengaruhi tindakan, yang ketiga untuk mencapai kesejahteraan organisasi. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu analisis SWOT dalam perencanaan kesehatan. Pengertiannya ialah SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal, strengths dan weakness, serta lingkungan eksternal, opportunities dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antar faktor eksternal, peluang, dan ancaman dengan faktor internal, kekuatan atau kelemahan. Strategi SWOT ialah strategi kuat. Yang pertama, strategi kekuatan atau kesempatan. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi. Yang kedua, strategi kelemahan atau kesempatan. Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Yang ketiga, strategi kekuatan. Dalam analisa ancaman ditemukan kebutuhan untuk mengatasinya. Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Analisis perilaku kesehatan. Terdapat dua paradigma dalam kesehatan, yaitu paradigma sakit dan paradigma sehat. Paradigma sakit adalah paradigma yang beranggapan bahwa rumah sakit adalah tempatnya orang sakit. Hanya di saat sakit seseorang diantar masuk ke rumah sakit. Ini adalah paradigma yang salah yang menitik beratkan kepada aspek kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan paradigma sehat menitik beratkan pada aspek promotif dan preventif. Berpandangan bahwa tindakan pencegahan itu lebih baik dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Analisis lingkungan kesehatan. Aspek lingkungan adalah faktor yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap derajat kesehatan. Secara spesifik, aspek lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu aspek lingkungan, fisik, biologi, dan lingkungan sosial. Yang terakhir, analisis faktor hereditas dan kependudukan. Derajat kesehatan tidak ditentukan oleh hanya satu faktor juga, sehingga dapat menganalisis suatu masalah kesehatan sebagai proses dalam analisis situasi. Perlu dilakukan analisis masalah kesehatan multifaktoran. Manfaat analisis dari data demografis tersebut adalah A. Dapat digunakan sebagai denominator masalah kesehatan, B. Sebagai prediksi beban upaya atau program kesehatan, C. Sebagai prediksi masalah kesehatan yang akan dihadapi. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.